Shalom sekali lagi. Kita bersama di dalam mendengarkan serta mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari satu topik yang sangat menarik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan ini kami mengerti dan dapat menguatkan iman kerohanian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pada kali ini berjudul Toleransi, April 23. Apa yang kita paham dengan toleransi? Karena perkataan ini seringkali digunakan pada saat ini. Dan bagaimana untuk mempraktekkannya? Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara-saudara, toleransi ialah istilah yang mempunyai banyak makna. Dalam psikologi, perkataan ini biasa dikaitkan dengan perkataan kekecewaan. Bertoleransi dengan kekecewaan berkaitan dengan keupayaan menangani masalah dan keterbatasan hidup kita walaupun dikecewakan. Ini melibatkan melawan perasaan negatif yang muncul apabila kita tidak dapat apa yang kita mau atau apabila perkara buruk berlaku kepada kita. Apakah pemikiran saudara-saudara tentang toleransi ini sama seperti di dalam firman Tuhan pada kali ini? Ramai orang tidak bersedia untuk menangani ketidakselesaan yang disebabkan oleh kegagalan atau kehampaan. Namun, pemahaman bahwa perkara-perkara tidak selalu berlaku seperti yang diharapkan atau dibayangkan, ia elemen penting dalam menanggung kesusahan. Saudara yang terkasih, kita pada hari ini mau diajarkan tentang toleransi. Terdapat ramai orang yang merasa tertekan dengan masalah yang menyusahkan mereka. Kesehatan makin merosot dari hari ke hari. Masalah keuangan dan konflik keluarga boleh menjadi beban yang sukar ditanggung. Penderitaan dan kesedihan boleh menjadi lebih lama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, dan masa depan mungkin kelihatan tidak pasti dan mengelirukan. Adakah Anda melalui ujian seperti itu? Apakah ini yang boleh disebutkan sebagai toleransi? Bagaimana dengan pandangan saudara semua? Adakah Anda pikir hidup Anda akan menjadi lebih baik apabila Anda kembali sehat? Adakah Anda membiarkan perasaan Anda bergantung pada isu-isu dalam hidup Anda? Dan jika tidak apa-apa perubahan, adakah Anda mengeluh seumur hidup? Bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan ini apakah dapat membuka pikiran saudara-saudara semua? Mari, apabila perkara-perkara tidak berjalan seperti yang diharapkan, kita cenderung untuk merasa tawar hati dan mengeluh daripada bertoleransi dengan kesabaran dan percaya pada rancangan Tuhan. Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa apabila ada masalah besar terjadi, tidak kira besar ataupun kecil, kita lebih seringkali mengeluh daripada bertoleransi ataupun percaya dengan sabar dan kepada rancangan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Elia dan Yohanes Pembaptis berasa bingung dengan hasil pekerjaan mereka sebagai nabi yang maha tinggi, dan walaupun kemarahan musuh mengganggu jiwa mereka dan mereka merasakan ketakutan yang dahsyat, mereka menghadapi perasaan ini apabila mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka masih yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam keadaan apapun. Sekarang lebih daripada sebelumnya, kita perlu mengamalkan jenis toleransi ini supaya kita boleh menjadi teguh dan tekun walaupun dikecewakan. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah kita dahulu sebelum mengamalkan sikap toleransi. Justru kita tidak perlu mendamaikan keluarga atau konflik kerja untuk mulai mengamalkan prinsip hidup ini. Jadi saudara-saudara, apakah toleransi yang kita ada dalam kehidupan kita saat ini? Karena seringkali kita akan dengar perkataan ini pada saat kita keluar daripada rumah kita. Kita tidak perlu menunggu untuk menyelesaikan sebarang masalah keuangan, malah masalah kesehatan.
Musim penderitaan dan seksaan di hadapan kita akan memerlukan iman yang dapat menahan kelesuhan, penangguhan dan kelaparan iman yang tidak akan pudar walaupun diuji dengan teruk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, ingatlah Tuhan pada hari ini memiliki sesuatu yang indah buat kamu. Hari ini kita boleh membina toleransi jika kita menghadapi tugas dengan berpegang pada Tuhan, mempercayai janjinya, dan berdoa sehingga kita menerima berkat-Nya. Jadi, saudara-saudara, toleransi ini adalah hal yang kebaikan. Dapat membawa kita untuk lebih teguh percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita jauh dan tidak punya toleransi. Semoga firman Tuhan pada kali ini memberikan satu nasihat yang teguh bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberikan nasihat firman yang begitu baik. Terima kasih Bapa. Engkau menyertai kami dalam nama Yesus. Amin.